Apa dulu Ustaz? Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah ikhlaskan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semata-mata hanya mengharap wajahnya Allah Azza wa Jalla. Dan sholawat serta salam terbaik kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada imam kita, kepada kiai kita, kepada guru besar kita, kepada teladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk terus mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi memberikan janji kepada kita semua bahwa begitu besar ya pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ditinggalkan. Yang saat ini kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang asing ya di zaman sekarang ini, yang padahal semua itu berasal daripada Islam itu sendiri dan syariat yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf atas keterlambatannya karena tadi sholatnya agak jauh, sholatnya mencari yang lebih rapat softnya gitu. Baik, kalau kulihal mudah-mudahan Allah catat niatnya dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di malam hari ini untuk membahas ya hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, khususnya selama pandemi atau wabah seperti ini. Bahasan-bahasan seperti ini sebenarnya sudah sangat banyak ya saya berikan, tapi memang ini ada special request ya dari salah satu ya sahabat lah ya, sahabat wati saya, yaitu Ukhti Awi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan beliau yang mengumpulkan kita, ada hampir 200 orang di majelis ini. Baik, topik malam ini ya, jaga diri selama pandemi. Ya. Saya tuh teringat dengan sebuah kisah ya, di zaman Rasulullah atau para sahabat saat itu, ketika ada salah satu sahabat yang anaknya mati atau meninggal. Orang yang mengabarkan tersebut kepada sahabat tadi itu menyampaikan bahwa anaknya meninggal, dan sahabat tadi sedang makan. Lalu ketika sudah disampaikan pesan tadi, dia mengucapkan atau berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu sahabat tadi, teman-teman sekalian, meneruskan makannya ya. Akhirnya yang ngasih berita atau kabar bahwa anaknya ini meninggal ini sepertinya kurang merasa direspon, nah gitulah. Ibarat kata mah kalau bahasa kita kurang reaktif nih yang dikasih informasi. Ya harapan dia mungkin orang ini ya nangis kayak heboh segala macam gitu kan. Sampai akhirnya dia berkata lagi pada sahabat tadi, anakmu itu mati ya, meninggal dibunuh orang gitu loh. Nah, subhanallah, akhirnya sahabat tadi memberikan jawaban kepada orang tadi. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ya ajalnya anakku itu tidak bisa dimajukan dan dimundurkan, dia bilang. Dan kita atau kami adalah kaum yang meyakini bahwa semua takdir itu sudah ada waktu terjadinya gitu kan. Nah, kenapa cerita ini saya sampaikan kepada teman-teman sekalian?
Karena ada dua hal penting yang saya merasa ya, saya melihat menurut saya. Disinilah akhirnya kita harus lebih tanda kutip mempertanyakan keimanan, keyakinan kita, ketenangan kita ya terhadap kondisi wabah saat ini. Ya, yang pertama itu, yang kedua kita juga harus mempertanyakan keimunan kita ya, ada keimanan, ada keimunan ya. Jadi topik ini akan menjadi bahasan utama kita di malam hari ini tentang bagaimana menjaga diri selama pandemi seperti ini. Saya akan jelaskan nanti ya insya Allah, dan semoga Allah mudahkan tentang seluk beluknya dan bagaimana tips-tipsnya gitu ya. Jadi subhanallah teman-teman sekalian, kisah sahabat tadi itu masya Allah menjadi sebuah pelajaran besar buat kita semua ya, buat saya juga dan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena banyak orang yang sebenarnya tidak siap ya. Banyak orang yang tidak siap menerima keadaan seperti ini. Itu yang pertama. Bahkan ada orang yang saya melihat gitu kan, ketika dia divonis misalkan terkena virus ini misalkan ya, atau wabah ini gitu ya, itu ketakutannya luar biasa ya. Ketakutannya luar biasa sehingga ketenangannya itu nggak ada. Ya, cemas ya, berlebihan, panik berlebihan. Padahal dulunya sebelum wabah ini dia sudah ngaji tuh, sudah inilah, sudah itu segala macam. Tapi ada sisi-sisi lain dalam keimanannya itu tuh yang menurut saya kosong gitu kan, atau mungkin lemah ya, subhanallah. Dan itulah yang mungkin kita harus pahami ya, kita harus kembalikan itu kepada esensi keakidahan atau akidah atau ketauhidan ya, ma asaba min musibatin illa biiznillah, bahwa sesungguhnya semua musibah yang terjadi itu terjadi ya karena kehendak atau memang keinginan tanda kutip Allah ya, subhanallah ya. Allah yang berkehendak itu terjadi. Jadi nggak perlu nggak perlu sungkan, nggak perlu takut, nggak perlu panik ya. Makanya menariknya ada seorang ustadz ya, masya Allah ya. Ada teman saya cerita gitu, masya Allah, dia menceritakan bagaimana paniknya seorang ustadz ya, ketika mendapatkan, saya pun mendapatkan ustadz tersebut atau orang tersebut gitu kan. Ini orang kok panik banget, karena saya membaca gitu kan, membaca dari WhatsApp-nya dia. Ya, membaca dari WhatsApp-nya sang ustadz tersebut, ini kok kayak panik bener nih orang gitu kan. Ya apa ditakutkan, kalau memang mau mati, mati aja lah. Nah, maksudnya virus ini kalau memang menjadi asbab dari selesainya kehidupan kita, ya udah terima aja ya. Kalau seandainya bukan dari virus ini katakanlah, atau wabah ini, maka Allah akan pasti kasih jalan untuk sembuh gitu ya. Nah ini kan saya katakan tadi, banyak orang yang subhanallah nggak siap gitu kan, nggak siap, yang bahkan akhirnya sisi-sisi keimanannya itu jadi lemah gitu kan, nggak ada ketenangan di situ. Nah kenapa nggak ada ketenangan? Ya wallahu alam ya, kalau mungkin saya mencoba menganalisa ya, mungkin karena ilmunya yang kurang, karena mungkin lagi turun imannya ya, karena atau mungkin misalkan informasi yang dia dapatkan tiap hari itu cenderung informasi-informasi yang negatif ya. Sebagaimana makanan Bapak Ibu sekalian, itu bisa melemahkan iman seseorang jika berlebihan, maka informasi yang berlebihan yang negatif pun juga bisa mempengaruhi jiwa seseorang, bahkan melemahkan. Ini yang banyak orang nggak sadar gitu kan. Ketika Anda pagi-pagi buka TV atau Anda buka handphone Anda, buka YouTube, tiba-tiba di situ update yang mati sekian, update yang kena sekian, update segala macam. Sadar tidak sadar itu membuat kita menjadi ketakutan gitu kan. Saya kemarin adalah 2-3 hari yang lalu mendapatkan WhatsApp dari seorang teman ya. Dia men-screenshot salah satu salah satu pembicaraan lah di sebuah sosmed, yang di situ nama saya disebut gitu kan. Intinya ini pembicaraan itu negatif lah sebenarnya, kayak begitulah, yang mencoba ya menjelek-jelekan saya lah gitu. Saya nggak baca kiriman dia itu ya. Cuman saya bilang, "Dok, ada yang bilang gini." Oh ya, saya bilang. Terus akhirnya
Saya nggak kesal, tapi saya bilang sama dia, Bu, saya minta tolong ya, boleh nggak? Saya jangan dikirimi WA sampah kayak begini gitu lah. Saya bilang gitu sama dia. Saya bilang tolong jangan dikirimi lagi saya WA sampah kayak begini ya. Jadi kalau Anda mendapatkan informasi-informasi kayak begitu dari orang tiap hari, ya Anda punya hak, Anda bisa sampaikan secara baik. Ya tolong saya jangan dikirimi lagi lah. Ya karena apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ya, apa yang kita pikirkan, itu akan mempengaruhi keimanan kita dan juga akan mempengaruhi keimunan kita. Kalau keimanannya bagus, stabil, ya, dan kokoh, nggak masalah kayak cerita sahabat. Tadi ini masalahnya banyak orang, ya keimanannya itu udah rapuh gitu loh. Keimanannya rapuh sehingga apa? Sehingga informasi-informasi yang masuk itu sebagian besar ketelan gitu loh, ketelan ke dalam jiwanya, pikirannya dan seterusnya. Ya akhirnya yang muncul apa? Yang muncul hanyalah kepanikan, ya. Yang muncul hanyalah was-was gitu kan. Dan qadarullahnya subhanallah akhirnya dia pun akhirnya hidup dalam keadaan panik kayak begitu, ya. Apakah herbal atau mungkin terapi atau apapun yang katakanlah itu ikhtiar kita itu menjamin kesembuhan seseorang yang terkena wabah virus ini? Jawaban saya tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan sembuh, kan gitu. Ya, kita sudah sering dengar ya kalimat faiza maritu fahuwa yashfin, ya. Jadi dan jika aku sakit Allah menyembuhkan. Kalimat sederhana ya, tapi maknanya luar biasa. Pasti sangat dalam maknanya di situ, ya. Jadi masya Allah ya teman-teman sekalian, saya melihat ada juga kisah ya seorang ya saya sebutkanlah seorang karyawan lah di sebuah BUMN. Itu cerita itu dia salah satu petingginya lah di sana. Teman saya menceritakan nih, beliau ini nih hobinya itu ya karena ketakutan terus gitu, akhirnya swab segala macam. Tapi akhirnya qadarullah beliau yang akhirnya kena virus ini gitu kan. Gara-gara apa? Ya terlalu cemas. Ya. Jadi bahasa saya ini ya tidak untuk dipelintir, berarti kita nggak perlu berikhtiar, bukan itu maksud saya. Kalau ikhtiar itu dilakukan dalam keadaan tenang, dalam keadaan keimanan, dalam keadaan keyakinan kita yang kuat dan tinggi pada Allah, maka ikhtiar apapun itu akan jadi solusi yang sangat baik untuk kita. Ya, mau makan kustul hindi, kayak mau makan kustul bahri, kayak kustul-kustul yang lain, kalau seandainya ketenangannya nggak ada, keimanannya lemah, tetap dia pasti tidak akan berefek, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka stop jalur-jalur itu, ya, stop jalur-jalur itu. Ya, apalagi yang Anda, maaf kalau tidak ada kepentingan mungkin dengan orang tertentu gitu kan, yang mungkin keluarga atau apa gitu kan, misalkan maaf ada keluarga yang meninggal karena virus ini, ya perlu disampaikan, sampaikan. Tapi tidak perlu katakanlah mendengar ini itu segala macam yang tidak ada keperluan atau tidak ada keperluan kita di sana. Cukup kita doakan. Ya, kita bisa doakan dalam doa-doa kita di sholat ya, atau mungkin di waktu-waktu yang mustajab. Ya Allah, saudaraku yang saat ini terkena virus ini, tolong sembuhkan ya Allah, sembuhkan dengan semudah-mudahnya ya Allah, tanpa tersisa gejala-gejala atau penyakit apapun dalam tubuh mereka. Kan bisa didoakan kayak begitu. Yang tidak terkena atau belum terkena, ya Allah jaga mereka, lindungi mereka, tenang hidup kayak begitu. Saya tuh sekarang itu ngeliat, ya Robi, ini orang kok paniknya minta ampun gitu. Ada bahkan subhanallah seorang yang saya cerita Ustaz tadi, tanya ini, tanya itu, tanya ini, dimakan semua. Apalagi kadang-kadang kalau yang nggak paham ilmunya itu kan biasa orang-orang yang kena, ya Masya Allah, semoga Allah jaga mereka ya. Itu ya banyak orang yang menolong gitu kan, membantu segala macam. Ini minum ini, makan ini, minum segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya obat itu aja tuh nggak banyak berefek ya. Atau herbal yang dia makan tuh nggak berefek. Kenapa? Bingung sudah. Akhirnya cemas lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya gitu ya. Jadi kata kunci emang itu tadi ya, tenangkan diri ya. Istighfarnya, zikirnya, baca Qur'annya ya. Bahkan ada salah satu doa yang diajarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi itu Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fikhan. Ya Allah,
naikkan ya, tingkatkanlah, tambahkanlah keimananku, keyakinanku dan kepahamanku atau hikmah untukku. Jadi membaca sesuatu itu ya kayak sekarang kita lihat sampai kapan wabah ini akan berakhir, wallahu alam, kita nggak tahu. Kita nggak tahu Bapak sekalian. Tapi yang namanya katakanlah wabah ini adalah sebuah perang gitu kan, perang keimanan dan perang keimunan. Maka yang harus kita pikirkan dan harus kita kuatkan justru malah bagaimana cara kita menyiapkan senjata untuk itu gitu kan. Sudah tahu ada wabah kayak begini, sudah tahu ada ujian kayak begini, zikirnya masih biasa-biasa aja. Sodakohnya masih biasa-biasa aja. Sholat malam sering lewat. Quran katakanlah malah turun bacaannya. Saya katakan udah jelas-jelas lagi ujian, ya, lagi wabah kayak begini, justru malah harusnya ditingkatkan keimanan. Ya, justru malah harusnya ditingkatkan hubungan dengan Allah. Justru harusnya lebih banyak lagi kebaikan yang dilakukan. Ya, seperti itu. Dan itu akan memberikan ketenangan. Karena iman itu ya akan memberikan ketenangan, ya akan menimbulkan ketenangan kepada orang-orang yang Allah turunkan ketenangan pada mereka. Karena itu sebabnya dalam Al-Quran kan Allah sudah atau berfirman kepada kita semua atau menjelaskan pada kita ya dalam surat Al-Fat ya, A'udzubillahi wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ya, jadi minta ketenangan, ya Allah berikan aku ketenangan ya. Berikan aku kebahagiaan menjalani semua ini gitu kan. Dengan tetap kita melakukan hal-hal yang memang perlu kita lakukan ya. Ikhtiarnya lah katakanlah seperti itu. Tapi bukan akhirnya justru malah malah ketakutan terus-menerus gitu kan. Bapak Ibu sekalian, di tempat saya ini ya, di ruangan studio saya ini kira-kira ada virus nggak? Ada bakteri nggak? Ada loh. Ya bahkan tangan saya ini ada bakterinya. Ya di tempat ini di AC itu kan ada virus-virusnya tuh. Subhanallah ya. Tapi nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Emang kita nggak dibuat atau ditakdirkan untuk tidak melihat mereka. Ya karena kalau lihat repot kita. Ya kalau mata kita kayak mata mikroskop elektron yang sampai berapa ratus ribu kali itu bisa melihat sesuatu, repot kita. Sini bakteri, situ bakteri, ini bakteri semua di sini. Ya. Jadi akhirnya apa? Ya akhirnya ujung-ujungnya takut, kepanikan. Saya pernah baca sebuah penelitian tentang bakteri di kuburan. Bakteri di kuburan. Ternyata bakteri di kuburan tuh banyak minta ampun. Kebayang nggak begitu banyak orang gitu kan. Dari berbagai suku bangsa, dari berbagai usia, dari berbagai penyakit yang dideritanya. Subhanallah. Itu teman-teman kebayang nggak berapa banyak bakteri itu. Banyaknya luar biasa. Tapi justru malah yang menarik itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Nabi kita SAW justru malah menganjurkan ketika berada di pemakaman untuk membuka alas kaki, ya, sendal sepatunya dibuka. Supaya apa? Supaya kaki kita itu kenalan sama mereka, ya, atau mungkin kulit kita itu berkenalan dengan mereka. Nah, tidak ada masalah sebenarnya. Ya, kenapa tenang-tenang saja. Kalau bahasannya atau pembahasan kita di sini adalah tiap hari kita bertemu virus apa segala macam kayak begini, maka harusnya yang paling banyak penyakit itu adalah dokter dan perawat. Tiap hari mereka ketemu loh, ya kan? Tiap hari mereka ketemu pasien, orang-orang yang sakit berat, tapi subhanallah, ya Allah takdirkan mereka tetap terjaga, ya, dan tidak sakit juga, ya. Sakitnya justru malah kena penyakit yang lain. Itu ya, jadi keimanan. Ya, jadi keimanan seperti yang tadi saya sampaikan itu yang perlu kita naikkan, di upscale, di upgrade gitu kan. Kakak cekikiknya dikurangi dulu, ya. Kalau bahasa kampung saya tuh hau-hau. Hau-haunya dikurangi dulu, yang nggak penting-penting itu kurangi dulu lah, gitu lah. Atau mungkin di stop dulu, ya. Ngobrol sama teman yang nggak ada faedah, nggak usah, gitu deh. Atau hal-hal yang sifatnya mengganggu ketenangan hati, jiwa, pikiran Anda.
Ya, maka itu di saat seperti ini kalau kita mau ceritanya menjaga diri itu di stop, jalur-jalur, saluran-saluran itu di stop, ditutup semua. Ya, jadi kalau sudah ditutup, insya Allah lebih aman jiwa kita. Sekarang saja misalkan ya, saya cerita ya tentang misalkan lah iseng gitu kan, saya iseng cerita kepada teman-teman bahwa hari ini ya saya berhadapan dengan pasien COVID misalkan atau pasien yang virus lah gitu kan, itu apa namanya ada 5 orang yang saya temuin segala macam ya. Anda juga pasti akan takut gitu kan, bahkan saking paniknya ada orang tuh kena ini jangan-jangan nular nih. Bisa nular nih, saya ngomong begini bisa nular gitu. Saking takutnya gitu ya. Ada orang kayak begitu ya. Maka nggak usah panik lah, tenang aja. Yang penting tadi kita tahu kuncinya. Ya kayak misalkan gini lah ya. Ini akan masuk ke pembahasan kedua. Tangan saya ini ya misalkan ada panu. Ya misalkan, alhamdulillah ada panu lah, bersih lah gitu ya. Nah misalkan tangan ini apa tuh namanya? Saya gosok ke teman lain kayak begini. Tangannya ada panu tadi, saya gosok ke tangannya dia. Pertanyaannya kira-kira tangannya dia apa tuh namanya bisa terkena panu atau tidak? Ini nggak ada yang jawab karena di mute semua. Ya nggak apa-apa. Kira-kira jawabannya saya kasih itu aja biar teman-teman nanti kasih sign. Kira-kira tangannya bisa kena, kalau bisa kena Anda tunjuk 1 atau tidak kena Anda tunjuk 2. Oh 2, banyak yang 2, Masya Allah ya. 2 ya, untung bukan masa kampanye. Ya, jadi tangannya kan belum tentu kena kan. Nah pertanyaan saya sekarang, kenapa tangannya yang tadi yang ada panu dari saya itu tidak kena? Coba jawabannya apa? Nggak bisa jawab karena Anda di mute. Iyalah, nggak usah jawab nanti panjang ceritanya. Ya boleh jawab di kolom chat. Oh ada itunya, ada miminnya. Mimin Wati. Namanya Alawiyah Tuti. Oke ya. Ada yang bisa jawab? Menular dok. Kalau menurut saya dok. Apa? Menular dok. Menular. Panu memang menular. Panu tuh menular karena kan jamur. Iya. Jangankan digesek tangan dok. Kalau pengalaman tuh kalau orang panuan pakai handuk sama-sama menular dok. Itu bukan kulit sama kulit, cuma gara-gara handuk dok. Pertanyaannya kenapa bisa menular? Apakah ada orang yang pakai handuk yang ke orang panuan itu juga ada yang tidak menular? Kan gitu. Kan iya sih, iya. Iya kan? Nggak seragam dok, nggak seragam. Nah kan jawabannya sebenarnya masuk ke pembahasan kita tadi kan keimanan. Nah sekarang keimunan. Jadi tubuh kita itu teman-teman sekalian sebenarnya sudah dibekali Allah dengan sistem imun, ya, sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi sistem kekebalan tubuh itu pertanyaannya sistem kekebalan atau antibodi tubuh kita itu bisa lemah dan paling paling besar derajat kelemahannya gara-gara apa? Ada yang tahu nggak? Stres. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, dari yang dikonsumsi dok ya. Apa bang? Ada yang dikonsumsi katanya. Ada yang dikonsumsi. Mental sama orang gila. Orang gila di rumah sakit itu banyak yang sehat loh fisiknya. Ya kan?
Maka jawabannya imunitas kita itu ya paling lemah atau paling besar kontribusi pelemahannya itu disebabkan oleh karena stres, kecemasan. Ah itu betul tuh. Yazid Hajrian Dinata. Nah itu beliau jawab stres. Maka setiap stres itu macam-macam sih ya. Emosi-emosi yang berlebihan ya, ketakutan, kecemasan, marah, benci, dendam, segala macam itu emosi lah. Itu subhanallah ya. Itu semua akan melemahkan sistem imun. Nanti kan kita breakdown yang dimaksud atau kita membongkar sistem imun itu di mana gitu. Sehingga nanti teman-teman paham cara menjaganya. Nanti akan kalau misalkan ketemu dengan teman-teman yang mungkin wajahnya itu nggak cerah gitu ya, atau mungkin nggak menyenangkan, atau mungkin dia lagi ada masalah, atau mungkin lagi baper atau apa, Anda bisa mengambil solusinya untuk dia. Itu dia, Masya Allah ya. Nah itu bisa, ya. Apa tuh namanya? Jadi ya tadi keimunan ya, keimunan itu paling paling mudah atau paling besar kontributor pelemahannya justru karena stres ya. Stres dari mana dasar itunya, dari mana asalnya. Nah gini aja biar gampang teman-teman mencernanya, gini aja deh. Mudah-mudahan tidak terjadi dan waliyauzubillah ya. Anda lagi naik motor misalkan ya, Anda lagi naik motor tiba-tiba atau naik mobil gitu, atau naik angkutan umum atau apapun lah, pokoknya kendaraan lah, jalan gitu tiba-tiba macet di depan, terus ternyata di depan sana ada kecelakaan yang menggenaskan ya, kan orang ramai itu berkerubung lihat segala macam. Itu kalau Anda ya teman-teman ya misalkan iseng katakanlah lihat itu ya, dan jiwa Anda nggak kuat, mental Anda nggak kuat, pikiran Anda nggak kuat, bahkan imannya katakanlah nggak kuat, apa yang terjadi? Bahkan misalkan ya, ini misal saja, waliyauzubillah tidak ya. Pada saat kecelakaan itu misalkan kaki yang kecelakaan itu putus, Anda di situ bisa muntah loh, betul? Muntah loh. Bahkan sebentar aja lihat, katakanlah let's say mungkin 1 menit 2 menit, lalu Anda pergi ke kantor. Ya pergi ke kantor, di kantor pun sensasi mual itu masih ada. Kalau nggak kuat, saya katakan tadi, hati-hati dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan. Itu semua berefek gitu loh. Makanya saya katakan tutup pintu-pintu itu. Karena apa? Dia akan melemahkan imunitas kita. Ya, nggak penting nonton, nggak usah nonton. Nggak penting dengar, nggak usah dengar. Gak penting bergaul sama si fulan gitu kan, atau fulana, gak usah gaul sama dia, pilih gaul banyak teman-teman yang lain yang lebih positif gitu kan. Yang hari-hari itu misalnya ada orang yang pagi siang malam hidup itu isi dengan keluhan, kayak begitu bikin muntah gitu. Ya, dia ngomong kayak begitu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita juga terpengaruh. Ya, subhanallah kan gitu kan. Maka saya katakan dipilih-pilih teman, ya, sahabat, bahkan Nabi kita SAW bahkan mengatakan, ya bersabda kepada kita bahwa iman seseorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul atau berteman. Sampai kayak begitu coba. Masya Allah ya. Maka ini keimunan. Jadi terus bagaimana cara kita menjaga stres segala macam? Ya dengan kondisi seperti sekarang ini ya, saya katakan tadi ya, terlalu banyak kan. Nah, maka tadi Anda pilih-pilih itu jalur-jalurnya. Kira-kira hal-hal yang sifatnya membuat potensi ya diri Anda untuk lemah, keimunannya, maka Anda tutup itu, tutup baik-baik ya. Kalau mau bicara jaga diri kayak begitu, ya. Supaya apa? Supaya panca inderanya ya dalam keadaan yang stabil, hormon Anda stabil, ya. Ya senang-senang aja lah. Misalkan bukan kita mengatakan senang-senang di musibah kayak ini, bukan. Dan maksud saya itu, mari kita tenangkan hati kita. Itu yang paling penting. Ya, misalkan kayak contoh apa ya? Ibu saya, ya mak saya di kampung itu, subhanallah, Allah semoga Allah jaga beliau. Itu masya Allah kena diabetes ya. Beliau sudah sekian tahun tuh kena diabetes, tapi ya masya Allah, ya alhamdulillah Allah masih jaga beliau dan
nggak pakai obat-obatan kimia juga, dan awal-awal di usia beliau atau terkena diabetes itu beliau mengatur pola makan, ya. Dan ketika ada sesuatu yang sifatnya mengganggu, termasuk wabah-wabah seperti ini, kalau bahasa beliau tuh, kalau mau mati-mati aja lah. Mau ada wabah, kayak nggak ada wabah, mati-mati baik. Kalau bahasa kampung kayak gitu, mati-mati baik. Nah, gitu loh. Tenang kan? Jadi kalau kita ucapan kayak begitu tuh muncul dari dalam diri kita, Bapak sekalian, kitanya tenang gitu loh, nggak was-was, nggak stres gitu loh. Dan keimunan kita terjaga. Oke, sampai situ. Nah, lalu kita lanjut nih. Keimunan. Oh, sampai jam berapa? Jam 11. Jam Subhanallah. 9 dong. Oh, kirain jam 11. Kalau jam 11 ente puas, ane lemas. Baik, jadi teman-teman sekalian, tadi keimunannya. Keimunan itu turunnya karena stres, ya, karena pikiran yang berlebihan, ya, karena perasaan yang tidak tenang. Bagaimana cara katakanlah memperbaiki itu, ya? Maka jawabannya ya fafiru ilallah, kembalilah pada Allah. Itu aja. Semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan, teman-teman sekalian, ya, pada dasarnya memberikan ketenangan. Jadi kalau seseorang melakukan ibadah, ya, atau kebaikan-kebaikan nggak tenang gitu kan, ada yang mungkin keliru dengan niatnya yang dia kerjakan. Ya, nah, jadi keimunan sama keimanan tuh kalau menurut saya ya itu dua hal yang tidak terpisahkan. Ya. Nah, tinggal kita lihat lagi nih bagaimana caranya atau apa yang terjadi di saat seperti sekarang ini. Kalau teman-teman ada membaca postingan saya tentang atau mungkin pernah mendengar kata-kata disbiosis, ya, disbiosis. Jadi disbiosis itu adalah ketakseimbangan, ya. Ketakseimbangan ekosistem atau organisme atau mikroorganisme yang ada pada tubuh kita, khususnya di pencernaan, ya. Dan unfortunately, ya, katakanlah sayangnya, disbiosis itu adalah penyebab paling banyak dari kematian-kematian yang ada pada keadaan wabah kayak begini, ya. Atau mungkin bahasanya itu ya disbiosis itu menjadi salah satu penyebab utama banyak kematian, ya, dari penyakit atau virus ini. Dari mana cerita disbiosis ini? Panjang ceritanya. Yang jelas ada beberapa hal yang akan saya kasih tips kepada teman-teman sekalian supaya Anda tetap terjaga lah, insya Allah, ya, jika melakukan ini sebenarnya. Kalau dulu saya pernah ada dua hal yang akan kita bahas atau saya bahas ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana usus itu, ya, atau pencernaan kita itu menjadi produsen utama sistem kekebalan tubuh kita atau antibodi kita. Dalam satu harinya usus kita itu ada sekitar 4 gram, ya, dia menghasilkan antibodi kalau makannya benar. 4 gram. Nah, kalau makannya nggak benar, dia bukan menghasilkan antibodi, tapi dia justru malah mengganggu keseimbangan di dalam usus tadi. Jadi kalau yang Anda pernah mendengar bahasa-bahasa saya dalam kajian-kajian saya sebelumnya tentang leaky gut atau usus bocor, nah itu akarnya itu dari situ sebenarnya salah satunya. Kenapa di situ muncul? Karena ada ketakseimbangan ekosistem atau mikroorganisme atau mikrobiom yang di situ yang sebenarnya sudah Allah ciptakan dengan sangat seimbang. Ya, perimbangannya itu ya mungkin bahasanya itu sekitar 60-40 lah. 60 itu mikrobiom yang baik lah gitu kan. Nah 30 ini atau 40-nya itu mikrobiom atau bakteri-bakteri yang katakanlah jahat. Ya. Dia seimbang tuh, tertangguh. Jadi pertanyaannya berarti itu bisa semua atau mungkin terganggu keseimbangannya kalau apa? Kalau seandainya tadi ada stresnya tadi orang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Makanan yang dia makan itu justru malah mengubah keseimbangan. Ya, saya tuh kadang-kadang ketawa, sedih juga gitu kan. Lihat orang-orang yang
apa ya, pakai masker, gitu kan, berbagai macam apa corak dan apa motif masker, pakai apa face shield, oke. Bagus nggak? Bagus. Dan itu bagian dari ikhtiar. Silakan saja. Tapi ternyata ketika dia makan, yang dimakan apa? Yang bikin masalah dalam perutnya. Paham maksudnya? Teman-teman, masker itu tidak akan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Pahami baik-baik. Mau pakai masker, mau pakai face shield, ya itu pelindung ya. Tapi dia tidak ada hubungan dengan peningkatan kekebalan tubuh kita. Ya, jadi akhirnya apa? Akhirnya masker dipakai, tapi dia nggak ubah apa yang masuk ke dalam mulutnya. Ya. Akhirnya apa? Bakteri-bakteri dalam tubuhnya justru malah jadi bermasalah. Keseimbangan dalam pencernaannya juga bermasalah. Akhirnya apa? Antibodi yang harusnya dihasilkan di tiap hari yang tadi saya katakan 4 gram itu ternyata tidak terhasilkan. Yang justru muncul apa? Masalah dalam tubuhnya. Dan ingat, ya, ekspresi moodnya kita, ekspresi perasaan jiwa kita itu juga bermula atau berasal dari ekspresi para bakteri-bakteri atau mikrobiom yang ada pada pencernaan kita. Artinya kalau Anda makannya benar, maka mood Anda insya Allah biiznillah benar. Coba aja kalau nggak percaya. Jadi kalau nanti Anda ketemu dengan teman-teman yang baperan terus tiap hari, Anda tanya sama tuh teman, ente makan apa pagi? Ente makan apa siang? Oh ternyata pagi makannya misalkan apa? Contohnya apa? Apa Bang? Gorengan. Gorengan. Pagi-pagi makan nasi uduk pakai gorengan, pakai teh manis, pakai kerupuk, pakai bakwan. La ilaha illallah. Kayak gitu kok minta sehat. Habis itu pakai masker. Pakai face gitu kan. Kalau perlu pakai helm balap. Ya, tapi makannya nggak berubah ya piye Jal. Aku kudu piye gitu lah. Ya, sayang teman-teman sekalian ya. Ilmunya nggak paham tapi subhanallah ya. Begitu nanti. Kita lihat sekarang ya. Nggak ada perubahan, bahkan subhanallah saya kadang-kadang itu ya orang pakai apa ya, orang masih ngantri gitu makan di fast food, subhanallah ya. Drive thru man. Makan di fast food drive thru gitu. Teman-teman tahu nggak makanan kayak begitu tuh melemahkan keimunan kita, paham nggak? Ya, ngantri gitu nasi goreng saben hari gitu kan, sayur jarang, buah jarang, boro-boro madu, boro-boro habatus sauda, boro-boro kurma, Awi sudah berbusa-busa, berbui-bui ngomongin nunjukin infus water, gak ada yang ngikutin, ada lah kali 1-2 orang, ya apa-apa, dakwah itu emang perlu orang-orang yang tangguh ya, Masya Allah ya. Kasihan tuh Awi ya, Alawiyah Tuti, makin kurus badannya, subhanallah. Adminnya itu loh, semangat kakak, ya semangat. Ya. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah itu ya. Nah saya kasih tipsnya aja biar gampang dicernanya ya. Jadi pertama dari aku ideal ya. Saya percaya aja lah. Apa tadi? Saya lupa. Cara. Jadi mau pakai masker silakan, pakai face shield silakan. Atau kalau mau pakai yang lain-lain silakan. Tapi ingat imunitas kita itu bukan dari situ. Ya. Pagi-pagi mbok makan yang sehat-sehat, yang tinggi serat, yang kalau resistant starch yang mungkin bahasa kita orang-orang di dunia mikrobiologi itu kan, kurma gitu kan, atau kacang-kacangan, biji-bijian gitu, subhanallah ya, sayur-sayuran itu dimakan pagi-pagi itu. Ya, dan sebenarnya cukup mengenyangkan ya, dan cukup membuat stabil ya tubuh kita. Gitu ya. Jadi Masya Allah ya.
Kalau tempe juga boleh, asal jangan digoreng. Ini kebayang nggak misalkan kita tempe gitu ya. Tempe itu bagus sebenarnya teman-teman sekalian ya. Cuman ketika digoreng ya itu tadi. Ya, udah minyaknya, kemudian tepungnya ya. Makan tempe aja. Misalkan tempe gitu Anda beli pergi ke pasar pagi-pagi ya. Ini pakai cinta-cintaanku, cinta tempe goreng, la ilaha illallah. Tempe pun dicintai. Gimana nih generasi mau sehat? Generasi tempe goreng. Ya gitu ya. Jadi tempe jual-jual pakai madu itu enak juga. Teman-teman bayangkan kita tuh apa ya? Kita tuh kan khalifah gitu ya. Khalifah tuh kan gagah gitu. Masa khalifah makannya gitu-gitu gitu ya. Khalifah tuh makannya buah-buahan gitu kan, daging-dagingan, sayur-sayuran. Nah gitu, bukan yang kayak itu ya. Jadi biar badannya sehat. Ya, baik. Jadi imunitas. Jadi apa tuh namanya? Bagaimana cara meningkatkan mereka ya? Bagaimana cara meningkatkan mereka atau meningkatkan kekuatan mereka tadi ya sebenarnya simple banget. Pertama ya, kembalikan asas dari tubuh kita ini yaitu tanah ini kepada tanah. Maka berinteraksilah dengan tanah. Berinteraksilah dengan alam. Ya. Sekarang kan berjemur gitu kan atau mungkin nyeker gitu kan. Masya Allah ya. Salah satu caranya. Atau mandi hujan juga bagus. Yang lagi pusing-pusing ya, baper-baper nggak jelas itu coba pergi mandi hujan biar hilang stresnya. Emang begitu dalilnya? Ada kok dalam Al-Quran. Al-Quran itu menjelaskan bahwa hujan itu memberikan ketenangan ya, kebahagiaan. Ya. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, interaksi dengan alam ya. Kemudian yang kedua kasih makanan makhluk-makhluk yang ada pada pencernaan kita tadi. Kasih makanan. Yang makanan tadi kita sebut dengan prebiotik. Contoh prebiotik itu apa? Ya kurma atau mungkin bawang-bawangan ya. Apalagi itu ya, biji-bijian ya, tuh prebiotik banyak lah. Sebagian besar sebenarnya kita makan itu adalah makanan prebiotik atau prebiotik sebagian besar ya, kayak asparagus, aprikot gitu-gitulah, atau mungkin kurma, buah-buahan yang buah-buahan yang mengkal-mengkal itu juga bagus ya. Jadi kalau buah-buahan itu selain Anda makan buah yang matang gitu, coba cari yang mengkal-mengkal juga ya. Ya paling gampang mah rujak. Ya dikasih garam, ya dikasih cabai, kasih sedikit gula aren, masya Allah tuh enak betul itu. Ya membayangkannya aja udah ngeces kita. Belum lagi makan ya. Tadi siang saya makan rujak, masya Allah. Itu ya prebiotik. Kayak kurma, kayak batu soda kayak begini, madu ini juga ada yang mengatakan probiotik, ada yang mengatakan prebiotik. Saya lebih memilih madu adalah prebiotik ya, kurma juga sama. Terus kalau makan begini nggak kenyang, gampang kok sebenarnya. Kalau tujuan makannya untuk kenyang gampang. Caranya gimana? Minum air aja banyak-banyak, penuh tuh perut kan gitu. Atau kalau enggak Anda memakan makanan yang masa transitnya lama ya, masa transitnya lama dalam perut kita, makanan-makanan tinggi-tinggi serat ya, itu, atau yang dia mengurangi sensasi lapar atau keinginan makan pada tubuh kita, seperti teh hijau atau kopi pahit gitu ya, atau mungkin kayu manis ya juga bisa ya, itu prebiotik. Kemudian yang kedua adalah memberikan makanan atau mengkonsumsi atau memasukkan
apa tuh namanya? Nah itu pisang kepok rebus laparnya lama. Nah itu para pencinta makan itu paham banget itu. Ubi, singkong, ya banyak kok sebenarnya. Yang butuh karbo pagi-pagi ya singkong juga bisa, pisang juga bisa, apalagi itu ya. Banyak kok sebenarnya. Biasa kan dimakan masalahnya tuh kita udah kebiasaan dengan makanan-makanan yang tinggi karbo ya, tinggi gula, tapi miskin serat. Itu dia tuh. Nah, jadi nagih lagi. Ya. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian adalah mengkonsumsi mereka itu sendiri ya. Mengkonsumsi mereka itu mengkonsumsi si makhluk-makhluk tadi. Nah, yang kita kenal sebagai probiotik ya. Contohnya probiotik nih. Ini kan ada bakteri dalam ini kan. Ada bakterinya. Ya paling simpel yang pernah saya ajarkan di feed Instagram itu yang ekoenzim, klasik enzim, dan yang terakhir juga sudah ada saya buat juga itu apa tuh namanya sudah dimodif ya, jadi nanti itu ada tambahan ubi ya, ubi jalar ya, seperti itu. Jadi itu teman-teman sekalian ya probiotik. Contoh probiotik apa? Ya probiotik kayak begini, ini kan probiotik nih. Kelihatan nggak dia ada makhluk di sini? Nggak ada. Dalam ini ada makhluk, ada makhluknya. Ya, ada makhluknya, cuma kita nggak kelihatan. Sama kalau sudah kayak begini kan istilahnya itu udah nano lah gitu kan. Udah kecil banget, mereka ukuran mikron. Ya. Atau kalau enggak ya kita bisa menggunakan apa ya cara-cara yang lain. Kayak tempe itu kan makanan probiotik. Tempe, tape, ya kimchi, miso, apa strogerhot apalah itu yang orang apa dari luar negeri itu ya. Atau acar-acaran itu juga probiotik sebenarnya ya. Jadi paling simpelnya begini aja nih misalkan ya, kalau itu salah satu resep saya ya, resep saya itu, dan ini sebenarnya ada penelitiannya teman-teman sekalian. Habas sauda begini ambil 5 kapsul. Kenapa 5 kapsul? Karena ini dikit banget ya, itu sauerkraut, nah itulah ya, sembraut lah mungkin bahasa biar gampang, sembraut ya. Ya 5 kapsul habas soda, atau kadang-kadang saya pakai 7 banget. Karena ini kalau teman-teman buka dikit banget hasil itunya tuh, yang kapsul ya, kapsul serbuk ya. Ini resep top share ya. Khusus bagi Anda yang nggak ada masalah dengan habas soda, karena beberapa yang ada masalah dengan habas soda nggak cocok lambungnya. Kemudian Anda ambil ini 5 atau 7 kapsul ya. Kemudian ambil air 1 gelas kayak begini. Air 1 gelas, masukin madu 1-2 sendok, campurkan sedikit mungkin 1 sendok teh cairan probiotik kayak begini, aduk ya. Lalu si habatus sauda ini minum. Cus. Apa yang terjadi? Anda akan very strong. Ya, kenapa strong? Ya karena tadi mereka meningkatkan metabolisme tubuh Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, you will feel happier. Anda akan lebih bahagia. Ya, terus subhanallah kan dahsyatnya itu. Ya, dan memang ada hubungan ya. Kalau teman-teman sering atau pernah baca kalimat atau kata good food is good mood, ya iya itu. Jadi good food itu ya makanan-makanan yang kita makan itu yang menyenangkan yang ada pada tubuh kita ya. Seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, itu salah satu caranya ya, Ya, berjemur tuh efeknya apa? Berjemur itu meningkatkan diversity sebenarnya. Jadi berjemur itu meningkatkan diversitas atau keragaman dari makhluk-makhluk tadi. Ya termasuk kalau mungkin Anda yang lihat postingan saya yang terakhir itu apa tuh namanya minum air dari sungai itu tuh bagus karena air itu ada bakterinya kan. Gitu ya, air itu ada bakterinya, dan emang air yang bagus memang air yang tidak dimasak. Kalau air yang dimasak tuh udah mati bakterinya kan. Tapi kita tetap olah ya dengan apa water treatment atau apapun lah, bisa itu teknis lah itu ya. Tapi kalau emang nggak ada ya sudahlah, minum apa yang ada. Nanti malah gara-gara ngikutin saya gitu kan, malah nggak minum sama sekali, saya disalahin, nanti dipanggil pihak berwenang nanti gara-gara apa namanya anjurin minum air mentah. Enggak, dari dulu mah air mah nggak dimasak. Ya, subhanallah ya. Gitu ya teman-teman, pas jam 9
eh, sesuai janji kita, karena saya juga biasanya agak jarang atau mungkin memang membatasi, bahkan nggak mau kajian malam. Kenapa? Karena Nabi kita SAW habis sisa tidur. Ya. Nah, saya memang membatasi banget kajian malam. Kenapa? Nah, kita mau gimana? Mau menjadi umat yang besar dan hebat urusan tidur, waktunya tidur suruh tidur aja kita nggak tidur gitu. Disuruh tidur aja, nanti bangunnya kan kumil laila illa qalila, kata Allah, kan tengah malam. Nisfahu awingkus minhu qalila. Masya Allah kan. Seperti itu. Maka saya emang nih spesial banget request ya, karena ada itu tadi ya, Mbak Awi ya, Masya Allah ya. Karena Awi nih saya mau. Jadi berterima kasihlah pada Awi yang telah menghadirkan saya di malam-malam ya begini, yang biasa jam begini sudah tidur. Seperti itu ya Bapak sekalian, Masya Allah saya kira mungkin cukup, sudah jelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ada waktu mungkin 5 menit menjelang kita tutup. 1-2 pertanyaan, tafadhol saya kembalikan lagi kepada moderator, dan mohon pertanyaannya yang ada hubungan dengan pembahasan kita. Jangan tanya bagaimana cara mengobati atau herbal buat sakit gigi, buat jerawat. Nah itu nantilah. Ada hubungan saja. Silakan Bapak moderator. Bapak apa Ibu? Moderator siapa? Nggak tahu. Bismillah. Pertanyaan untuk 216 peserta ini 5 menit kayaknya kurang dok. Nambah dikit boleh dok ya? Apa yang ditambah? Kalau misalnya 5 menit untuk penanya yang pesertanya 215 ini kayaknya kurang dok. Ya iyalah, sampai subuh juga bakal cukup. Baik, yang pertama dok, tadi banyak nih ya, saya coba rangkum, banyak yang nanya masalah stres dok. Jadi mungkin ada nggak dok manajemen stres tuh gimana dok? Ada yang stres di kerjaannya, ada yang stres, ya pokoknya macam-macam lah, segala bentuk stres tadi ditanyakan ke teman-teman. Saya simpulkan kayaknya manajemen stres tuh gimana dok? Itu yang pertama. Manajemen stres. Manajemen stres ya, atau manajemen emosi itu ya dikembalikan kepada konsep-konsep yang Rasulullah sudah ajarkan. Ya, ketika kita stres, ada kalanya kita sedih, kan gitu. Ketika kita stres, maka ada kalanya kita marah, kan gitu. Kalau sedih ya, Nabi memberikan pedoman kepada kita dengan doa. Salah satunya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wa kasal, dan seterusnya. Kalau lagi marah, Nabi katakan apa? La taqtaf. Kalau marah segala macam, berwudu, tenangkan diri, ya, sholat 2 rakaat atau mungkin berbaring kata Nabi. Itu manajemen stres syar'inya. Ya. Terus bagaimana caranya? Apa tuh namanya? Secara kita ya, secara keseharian kita untuk mengatasi itu, ya, maka subhanallah ya. Yang paling gampang kalau saya ya, saya distract. Jadi kayak apa tuh namanya? Kayak anak kecil itu kan kalau dia lagi nangis ya, bahkan ada yang sudah punya anak kecil, sudah punya anak gitu kan, ketika anak itu nangis ya, anak yang nangis itu teman-teman sekalian, itu bisa bikin orang tuanya ikut-ikutan stres dan nangis juga, atau mungkin marah kan gitu ya. Bahkan maaf gitu kan, kalau tidak paham ilmunya, anak itu malah ya dimarah-marahin, bahkan maaf dipukul mungkin ya. Semoga tidak. Maka biasanya orang tua yang paham, ketika anak lagi kayak begitu, lagi nangis, lagi apa emosinya berlebihan kayak begitu, apa dikerjakan sama dia? Dicariin permen, dibeliin permen, dibeliin es krim, ya. Subhanallah ya. Dibeliin es krim. Nah, itu pola, namanya pola pengalihan. Jadi kalau teman-teman misalkan lagi ada kerjaan di kantor gitu kan, atau mungkin ada tugas beban yang agak menyita pikiran kita, luangkan waktu sebentar, 10 menit, 15 menit, nggak lama kok, ya. Apa tuh namanya, untuk mengalihkan sebentar, ya. Contoh mungkin paling gampang, kita melihat foto-foto mungkin lagi camping, lagi apa, mungkin salah satu, atau mungkin bermain ya, mungkin dengan keluarga, dengan anak, dengan adik, kakak, segala macam, permainan-permainan dulu yang
zaman dulu kita mainkan waktu kecil gitu kan. Yang zaman kita tuh nggak ada stres-stresnya. Itu salah satu caranya. Di distract namanya itu, dialihkan. Ya, dengan dialihkan seperti itu salah satu cara untuk kita tidak terjebak pada tadi perasaan atau emosi yang sedang bermasalah akibat stres tadi. Itu salah satu cara yang paling mudah. Atau yang paling itu lagi ya salah satu caranya itulah berbuat baik. Ya, itu juga tidak kalah baik ya untuk mengatasi manajemen atau stres kayak begitu. Contoh mungkin begini. Ini kayak misalkan ya, realnya nanti kalau teman-teman mau coba silakan. Ya. Anda hari itu misalkan lagi pusing banget, lagi banyak banget kerjaan segala macam. Ya. Lalu Anda minta ketenangan, tentunya dengan doa ya, kita berzikir, baca Quran segala macam kepada Allah, seterusnya kayak begitu. Lalu minta Allah untuk menggerakkan kita untuk berbuat kebaikan. Terutama kebaikan-kebaikan yang kita tidak kerjakan atau belum kerjakan. Contoh mungkin lagi pergi ke kantor gitu kan, ya. Belikan makanan yang tidak biasa. Misalkan Anda pergi ke rumah makan ya, rumah makan tertentu yang Anda beli lauk terbaik, minuman yang terbaik gitu kan. Ditambahkan dengan berbagai macam penganan yang tidak pernah Anda kerjakan. Lalu dengan tangan Anda berikan itu kepada orang lain. Itu salah satu cara untuk mengalihkan. Ya, atau bahkan membuat kita bahagia atau senang ya, bahkan tergantikan perasaan yang tadi stres atau berbagai macam yang tidak nyaman tadi itu dengan kebaikan yang kita lakukan tadi. Dan semakin banyak itu kita kerjakan, Masya Allah ya, semakin terkendali jiwa kita ya, dia teralihkan, jadi tidak masalah ya. Dan yang paling utama memang adalah keimanan ya, keimanan. Kenapa keimanan? Karena kata kuncinya pada iman ya. Ya, kalau imannya nggak terjaga, nggak dijaga, ya bagaimana cara menjaga iman? Itu banyak lah, dengan makanan halal, harta halal, makanan toib segala macam, mengisi dengan ilmu-ilmu syar'i segala macam, itu salah satu caranya. Sehingga nanti ketika ada muncul masalah, ada muncul apapun, yang kita masih tetap bisa berpikir jernih gitu loh. Ya, saya misalkan, apakah saya ada bawaan pengen marah, atau mungkin yang manusiawi kadang-kadang pengen marah juga ada ya. Tapi kalau udah gitu biasa saya menarik diri maksudnya saya menepi, diam gitu kan, nggak banyak bicara ya, seperti itu. Jadi itu lebih tenang dan lebih nyaman buat saya. Saya kira mungkin itu teman-teman sekalian. Baik, jazakumullah, Dok. Satu lagi boleh, Dok, atau udah, Dok? Satu boleh lah. Satu, baik. Ini ada titipan nih, bagaimana cara terbaik menyampaikan hidup sehat menggunakan herbal agar orang tersadarkan gitu, Dok? Oh, ini mah gampang sebenarnya. Cara paling mudah ya tunjukkan dengan penampakan fisik Anda yang lebih fit, lebih sehat, lebih tidak sakit-sakitan ya, lebih seger, lebih banyak ide, lebih termotivasi. Tunjukkan kayak begitu. Nanti ujung-ujungnya mereka akan tanya, ya, nih kamu kok bisa kayak begini ya, kerjanya kuat misalkan, olahraga kuat misalkan, atau ngajinya kuat, ibadah kuat, nih apa ceritanya? Kan kepo dia itu, bikin dia kepo, karena dalam teori marketing kan penasaran is pemasaran. Nah gitu. Jadi seperti itu ya. Kayak kemarin saya pas ada ya satu hari itu live di JSR Store waktu itu banyak betul yang tanya, dokter ini kenapa glowing wajahnya? Saya bilang glowing apa? Saya bilang biasa, menurut saya biasa aja gitu loh. Saya tidak ada terpengaruh sedikit pun dengan kata kalimat-kalimat mereka itu, karena begitulah wajahnya gitu kan. Ya karena memang ya tadi ya, wajah kita juga ya, kulit kita ini memang hasil dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Ya, salah satunya, dan pikirannya, glowing, shimmering, apalagi itu, rendering atau burning CD-ROM, apalagi itu. Ya, itu tunjukin aja ya. Ini semakin hari misalkan Awi lah gitu kan, Awi ini Masya Allah tiap hari makin glowing gitu kan. Wah kenapa? Gitu. Bisa jadi gitu. Oh karena tiap hari mungkin
Dia makan apa tempe apa segala macam, tanya aja sama dia kan. Gak, orang jadi kepo lama-lama kan. Kerjanya kan lagi ajak jogging atau mungkin lari olahraga gitu. Itu paling gampang tuh dakwah tuh kayak begitu. Ya, dakwah dengan perbuatan. Nah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan cukup penjelasannya dan semoga nanti teman-teman tidurnya juga nyenyak dan bisa bangun malam ya insya Allah, dan semoga Allah bangunkan. Dan jangan lupa ya dakwah bil hikmah ya. Apa namanya, jangan lupa malam itu biasanya salah satu kebiasaan saya adalah saya suka banget karena malam itu waktunya istirahat tubuh kita. Jadi malam itu Anda kasih pasukan-pasukannya. Anda minum madu kayak probiotik kayak minum habas soda kayak atau minyak zaitun kayak, jadi kan pasukan pembersihnya dalam tubuh kita itu Masya Allah bekerja lebih lebih kuat ya, seperti itu. Saya kira mungkin begitu teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada yang salah dari apa saya sampaikan ini, dan semoga bermanfaat dan semoga Allah beri kesehatan terus pada kita untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit-penyakit berat dan wabah-wabah atau bencana-bencana yang lain, dan semoga Allah lindungi negeri ini dari segala macam makar-makar buruk orang-orang yang memusuhi agama Allah ini, dan semoga Allah lindungi negeri kita ini segala macam wabah, bencana dan lainnya. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba yang lebih baik dalam segala urusan akhirat kita, khususnya dalam urusan ibadah kita dan urusan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah, dan dipertemukan kembali dengan orang-orang kita cintai dan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.